warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ihsan, kreatif, inovatif, edukatif, dan religius. Sebelum ke materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gina Latifah. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 1 Nagreg angkatan tahun 2017, dan kalau di Ihsan itu angkatan tahun 2015 sampai 2016. Nah, di angkatan saya ini nama angkatannya itu adalah angkatan Action. Nah, sekarang kesibukannya tidak sibuk apa-apa, namun saya statusnya sebagai seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Bandung. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempercayai kepada saya untuk mengisi acara ini atau mengisi tentang materi ini. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kita lanjut saja ya ke penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi utama, yaitu tentang organisasi. Apa itu organisasi? Menurut Chester Bernard, bahwa organisasi itu adalah sistem kegiatan kerjasama dari dua orang atau lebih, atau dalam bahasa Yunani juga disebut sebagai oragon, yaitu suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Kita sebagai umat muslim pun ada loh tentang ini gitu, tentang organisasi, yaitu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi itu adalah sebuah wadah atau sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan di dalamnya pun bekerja sama, seperti itu. Terus kita lanjut ke ciri-ciri organisasi. Apa sih ciri-ciri organisasi itu? Yang pertama, melambangkan identitas, tujuan, atau arah sendiri. Nah, sebagaimana Ihsan, itu kan ada lambangnya ya, ada melambangkan identitas, ada identitasnya gitu. Ihsan, Ihwan Ahwat SMA Negeri 1 Nagreg. Kemudian memiliki tujuan atau arah sendiri. Tujuannya adalah sebagai dakwah gitu ya, organisasi yang bergerak di bidang dakwah di lingkungan sekolah. Itu. Kemudian yang kedua, mempunyai struktur. Strukturnya itu seperti ada pembina, ada ketua, ada wakil ketua, dan antek-anteknya yang lain seperti divisi-divisinya gitu. Seperti divisi kerohanian, divisi BRTM. Kalau angkatan saya waktu itu ada divisi BRTM, terus divisi kesenian, dan sebagainya gitu. Yang ketiga, terdapat pembagian kerja. Nah, bagaimana tadi, karena sudah mempunyai struktur, otomatis memiliki tugas masing-masing gitu. Si pekerjaannya itu dibagi-bagi, misalkan ketua sebagai apa, kemudian divisi, terlebih lagi di divisi-divisi ya, divisi ini bagiannya apa, divisi ini bagiannya apa gitu. Nah, selanjutnya yang keempat itu memiliki aset, sumber daya manusia tentunya. Karena tadi di pengertian organisasi pun bahwa organisasi itu adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, otomatis di dalamnya ada sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua, inspirasi super tim kerenmu. Nah, karena sekelompok orang ya organisasi itu, maka bagaimana sih caranya biar kita itu bisa menjadi super tim yang keren di organisasi tersebut. Untuk menjadi super tim yang keren, kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen organisasi. Karena percuma gitu ya, kita memiliki sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, tetapi organisasinya itu tidak di-manage gitu, tidak diatur gitu lah istilahnya.
Nah, untuk manajemen sendiri, pengertiannya itu adalah menurut Ricky W. Griffin itu mendefinisikan bahwa manajemen itu sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, karena tadi organisasi itu sekelompok orang dan memiliki tujuan yang sama, otomatis harus memiliki tujuan yang sama. Nah, otomatis harus ada perencanaan dulu nih, gimana sih supaya si tujuan kita itu bisa tercapai. Maka ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ada pengarahan dan pengawasan, seperti itu. Hal ini ditunjukkan agar tujuan yang udah kita rencanakan, yang udah kita susun dapat tercapai dengan maksimal gitu, dapat tercapai dengan baik. Kurang lebih seperti itulah ya kalau manajemen organisasi itu. Lanjut ke, nah, untuk melaksanakan manajemen tersebut, ukhuwah yang baik dapat mewujudkannya. Nah, karena mungkin dalam organisasi itu terdapat banyak kepala, terdapat juga banyak ide-ide cemerlang dari setiap anggotanya, dari setiap temannya, dari setiap anggotanya, maka dengan ukhuwah yang baik itu dapat mewujudkan manajemen organisasi ini. Terus bagaimana sih ini ya, rukun-rukun ukhuwah itu ada apa aja gitu. Karena kan terkadang ya kalau misalkan ada di sebuah organisasi tetapi kita tidak saling mengenal, rasanya itu mungkin kesannya akan merasa canggung, kemudian ya mungkin pekerjaannya nggak akan maksimal gitu ya, karena antara satu sama lain pun tidak saling mengenal. Jadi bagaimana mau mencapai tujuan bersama jikalau anggotanya sendiri pun merasa canggung gitu. Jadi apa saja rukun ukhuwah itu? Yang pertama ada ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Jangan dulu jauh-jauh ta'aruf untuk ke jenjang yang serius gitu ya, maksudnya untuk ke pernikahan. Ini mah apa sih ta'aruf rukun ukhuwah gitu ya. Ini itu ta'aruf itu adalah hal yang paling mendasar dalam rukun ukhuwah. Karena kan saling mengenal. Yang pertama itu mungkin kita akan mengenal jasadian gitu. Yang pertama itu jasadian dulu, yaitu tentang fisiknya, mukanya, misalkan kayak gitu. Kan otomatis kalau misalkan awal-awal bertemu gitu di suatu organisasi, pasti perkenalan dulu, oh, nama saya ini, kelasnya di sini. Nah pas di sana itu pasti kan teman-teman itu melihat wajahnya yang mana gitu, namanya siapa. Nah yang kedua itu ke fikrian. Kalau fikrian itu lebih kepada apa sih yang dia sukai gitu, apa yang dia benci misalnya yang dia tidak sukai gitu seperti atau misalkan idolanya gitu siapa. Nah itu kan berjalan seiring saling ngobrol gitu, sering berjalannya waktu, karena sering ngobrol otomatis kan mengetahui gitu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Itu lebih kepada fikrian gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada nafsian, yaitu diri dia gitu. Jadi ketika berkenalan pun tahapan yang ketiga itu yang ta'aruf itu tentang karakter gitu lah. Aduh. Jadinya kita tahu gitu, oh ternyata dia itu karakternya seperti ini, dia itu seperti ini gitu. Kan otomatis kayaknya tahapannya kayak gitu ya. Jadi pertama mengenal dulu secara fisik yang jasadian, yang kedua itu pemahaman atau pemikiran kayak misalkan dia suka apa, dia tidak menyukai apa, dan yang terakhir itu adalah nafsian, yaitu diri dia sendiri gitu. Jadi dia itu emosinya seperti apa, karakter dia seperti apa.
Nah, kalau yang kedua yaitu tafahum, saling memahami. Setelah kita ta'aruf, mengetahui fisiknya, eh, apa yang dia suka dan lain sebagainya, otomatis kita akan memahami gitu. Oh, dia nggak suka ini loh. Oh, dia suka ini loh. Nah, jadi kan kita bisa saling memahami bagaimana sih cara biar uhuwah ini tuh tetap baik gitu kalau saling memahami kan. Yang ketiga ada ta'awun, yaitu saling menolong. Nah, saling menolong di sini ada saling menolong misalkan dengan saling mendoakan. Nah, itu kan termasuk saling menolong juga. Kemudian yang kedua itu saling membantu, ya membantu misalkan apabila ada kesusahan maka dibantu. Terutama dalam organisasi pastilah ada ya yang namanya masalah-masalah dalam organisasi. Ketika misalkan mengerjakan suatu program kerja, pasti ada sesuatu hal-hal yang perlu dibantu yang nggak bisa dilakukan oleh sendiri gitu. Nah, di sini kalau misalkan uhuahnya udah baik, yang tahun ini maka secara otomatis dia itu akan itu saling tolong menolong lah gitu, membantu. Yang keempat takaful. Takaful itu saling menanggung. Kalau saling menanggung ini jadi susah dan senang itu dipikul oleh bersama. Apalagi nih dalam organisasi ya. Kalau misalkan dalam suatu organisasi tidak ada saling menanggung, bagaimana suatu tujuan yang telah direncanakan itu akan tercapai? Kan orang tujuannya pun kan itu udah tujuan bersama. Tapi kok pas dilaksanakan gitu, tidak ada rasa saling menanggung misalkan. Ya udah itu mah urusan ketua aja gitu. Ya udah itu mah urusan divisi ini aja gitu. Kan nggak bisa gitu, tapi harus saling menolong dan harus saling menanggung. Apalagi ketika ada suatu masalah dalam organisasi. Misalkan divisi ini merasa kesulitan. Kalau misalkan tidak ada rasa takaful saling menanggung ataupun ta'awun, berarti di sini bagaimana gitu mau melaksanakan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan gitu. Kalau misalkan tidak ada rasa ini, rasa takaful atau saling menanggung. Yang terakhir adalah isar. Kalau isar ini adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Isar ini merupakan rukun ukhuwah yang paling tertinggi karena mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih jadi super tim itu, super tim yang keren itu setelah tadi kita mengetahui ada manajemen organisasi, kemudian manajemen organisasi itu dapat dilaksanakan atau dapat dilakukan dengan ukhuwah yang baik, maka sekarang lanjut ke bagaimana sih caranya agar bisa menjadi super tim yang keren. Yang pertama, ada good leadership atau kepemimpinan yang baik. Nah, mungkin ini udah dijelaskan ya atau mungkin akan dijelaskan oleh yang lain yang tentang kepemimpinan. Tuh, tapi kurang lebih kalau misalkan kepemimpinan yang baik itu yang saya rasa yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing anggota-anggotanya gitu ya. Kemudian juga selalu mengingatkan kepada anggota-anggotanya itu untuk selalu bersama-sama merekatkan lagi ukhuwahnya dengan baik. Yang kedua, common goals, yaitu tujuan bersama. Kita harus mengingat nih, kan kita udah buat tujuan bersama, maka dilaksanakannya pun harus bersama-sama gitu. Kalau misalkan masing-masing itu bukan organisasi dong, atau misalkan katanya ini tujuan bersama, tapi kok gak dilaksanakan bareng-bareng gitu. Yang ketiga adalah trust and respect, yaitu kepercayaan dan menghormati. Nah, ketika sudah diberi kepercayaan, nah berarti kita pun harus melakukan tugas tersebut dengan baik gitu. Kalau misalkan si A ini udah ditunjuk sama ketua untuk menjadi seorang ketua divisi, misalnya seorang ketua divisi A. Nah, berarti dia itu harus
merasa, oh saya udah dipercaya nih sama ketua, berarti saya harus melakukan hal tersebut dengan baik gitu. Kemudian ketua juga pasti harus karena udah memilih si A ini untuk menjadi ketua divisi, misalkan berarti dia juga percaya gitu. Percaya bahwa dia bisa. Jadi intinya kita itu harus saling percaya gitu. Dia bisa kok, dia bisa melakukan ini, dia bisa melakukan ini. Dan respect, menghormati gitu ya. Walaupun sebaya misalkan, tapi tetap aja harus ada saling menghormati, sopan santun gitu ya, jangan terlalu berlebihan gitu. Kalau misalkan mau ada bercanda gitu, tapi ya bercanda juga ada batasannya. Yang keempat itu ada good communication, yaitu komunikasi yang baik. Nah, komunikasi ini hal yang sangat penting menurut saya di dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena kalau misalkan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, atau misalkan pokoknya kalau misalkan komunikasi ini tidak berjalan dengan baik, maka nantinya akan terjadi kesalahpahaman gitu antar anggota ataupun antar anggota dengan ketua. Makanya kalau misalkan ada sesuatu, komunikasikanlah dengan ketua atau dengan anggota yang lain agar semuanya paham dan tidak ada kesalahpahaman gitu. Kemudian yang terakhir yaitu encouragement and reinforcement, yaitu dorongan dan saling membantu. Nah, jadi ketika di sebuah organisasi itu harus saling membantu seperti tadi yang telah dijelaskan ya. Kemudian juga memberikan dorongan, artinya terus memberikan motivasi, terus memberikan semangat. Karena kalau misalkan tidak ada yang menyemangati atau tidak ada dorongan, nanti bisa jadi si anggota-anggotanya itu merasa mungkin kayak nanti kalau misalkan ketika berada di titik bawah gitu, kalau nggak ada dorongan kan mungkin bisa jadi menyerahlah, istilahnya menyerah mungkin dari organisasi tersebut gitu. Seperti itu. Nah, jalan menuju kebaikan itu penuh perjuangan. Sebagaimana di Ihsan, yang memang tujuannya itu adalah dakwah di lingkungan sekolah, pasti banyak rintangannya, pasti banyak tantangannya, baik itu dari internal diri kita sendiri maupun dari eksternal atau dari luar. Tapi ingatlah, ada sebuah kata yang mengatakan al-haqqu bila nizamin yablughuhul batil binizamin. Kebenaran yang tidak terorganisasi akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Jadi bagaimana nih? Lebih baik kan kebenaran yang terorganisasi daripada kejahatan yang terorganisasi. Seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman setelah mendengarkan penjelasan tadi, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Pada intinya tetap kuatkan ukhuwahnya, jaga kebersamaannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan kata, mohon maaf seadanya juga. Pada intinya buat teman-teman, selamat berjuang di Ihsan, selamat berjuang di jalan dakwah, dan semoga di Ihsan ini menjadi bagian perjalanan hidup yang berkesan bagi teman-teman semua. Ada suatu kata yang bakalan seperti ini: la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ma'iyah wa la ma'iyata illa bil ijtihadiyah. Tidak ada kesuksesan kecuali dengan kekuatan, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kebersamaan, dan tidak ada kebersamaan kecuali dengan kerja keras. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.